Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Piala Dunia U17 akan digelar 10 November hingga 2 Desember mendatang. Wacana Jakarta International Stadium atau JIS menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 pun menuai polemik. Bagaimana tidak? Stadion dengan kapasitas 82.000 penonton itu dinilai belum sesuai standar FIFA. Selain rumput yang tak layak, akses keluar masuk stadion pun menjadi salah satu alasan pemerintah untuk merenovasi JIS. Lalu benarkah ada bumbu politik di balik renovasi JIS? Yang menentukan layak dan tidaknya itu FIFA, bukan presiden. Tugas kita menyiapkan, memperbaiki, merenovasi. Kalau sudah FIFA ke sini, siap ya, berarti itu layak ya. Jelang Piala Dunia U17 10 November hingga 2 Desember mendatang, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu 12 Juli lalu. Berbagai aspek telah disiapkan jelang inspeksi FIFA, mulai dari rumput, tempat duduk, lampu, ruang ganti pemain, hingga akses keluar masuk stadion. Sebelumnya, dua Menteri Jokowi juga telah meninjau calon Stadion Piala Dunia U17, Jakarta International Stadium atau JIS. Namun, JIS dinilai masih harus menjalani renovasi agar dapat dinilai layak oleh FIFA saat verifikasi nanti. Menurut Menteri PUPR, ada 3 hal yang jadi perhatian dari stadion berkapasitas 82.000 penonton itu. Pertama, akses menuju stadion. Saat ini hanya satu akses yang dibuka. Ini membahayakan bagi pengunjung dan juga warga sekitar stadion. Kedua, akses transportasi baik umum maupun pribadi serta lahan parkir yang minim. Berdasarkan pengalaman perhelatan konser di JIS beberapa waktu lalu, penonton mengalami kesulitan keluar dari stadion. Ketiga, kualitas rumput lapangan. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA. Kemudian akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini menurut bahaya. Ya. Security-nya apalagi di lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Cek Mania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kalau mau ke sini harus muter. Jadi akan kita bangunkan jembatan. FIFA sendiri memberikan panduan standar stadion sepak bola. Di antaranya, waktu aman evakuasi dari bangku penonton 8 menit atau maksimal 2,5 menit jika terjadi kebakaran. Selain itu, FIFA membolehkan penggunaan rumput alami, hibrida, termasuk rumput sintetis. Saat ini, JIS menggunakan rumput jenis hibrida yang juga dipakai klub-klub top Eropa. Kendati jenis rumput yang dipakai JIS sudah sesuai standar FIFA, namun Direktur Karya Rama Prima, selaku vendor yang menangani rumput di Stadion GBK menyebut, saat ini rumput JIS kekurangan sinar matahari hingga memengaruhi kualitasnya. Rumput itu makhluk hidup, butuh sinar matahari, butuh air untuk fotosintesa memberikan makan. Nah, air tidak terpenuhi dikarenakan akarnya datar, mataharinya tidak cukup, itu saja masalahnya. Namun, kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke Jakarta International Stadium atau JIS justru menuai sorotan dari jubir baca pres Anies Baswedan karena dinilai mengkritisi stadion yang dibangun di era Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI itu. Anies pun mengaku tak cawe-cawe alias tak ikut-ikutan saat menjawab isu politisasi di balik renovasi JIS. Soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah, saya nggak cawe-cawe. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menepis anggapan perbaikan JIS syarat unsur politis. Ia menegaskan renovasi stadion tak eksklusif hanya JIS. Pemerintah menyiapkan dana sebesar 1,9 triliun rupiah untuk merenovasi 22 stadion di seluruh Indonesia. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia. Milik bangsa kita. Dan terbuka untuk diperbaiki.
Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaikin. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadium yang akan diperbaiki. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS pun angkat bicara. Salah satunya perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultan asal Inggris Buro Happold. Dalam pernyataan resmi, Buro Happold menegaskan mereka tidak diminta dan tidak pernah mendesain JIS. Mereka juga tak terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Namun, Buro Happold mengaku memang diminta oleh Jakarta Konsultindo untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Ex-Stadium Safety and Security Officer FIFA, Timi Setiawan mengatakan, dari sisi keselamatan, stadion berkapasitas 82.000 kursi penonton itu seharusnya memiliki akses keluar masuk yang ideal. Minimal, JIS harus membuka 4 akses keluar masuk. Menurutnya, konektivitas layanan transportasi publik juga menjadi perhatian agar tak terjadi penumpukan di sekitar stadion. Berapa akses sih sebetulnya yang ideal gitu ya? Tentunya tergantung site condition ya, berapa besar dia punya tanah, dan juga ada pengaruh dari bangunan yang lain. Dan satu hal yang paling penting, bukan hanya pintunya, analisa traffic selanjutnya yang di luarnya gitu ya. Misalnya dia sudah bisa keluar dari ring itu, tapi sampai sana juga nggak punya kendaraan, nggak punya konsep, nggak punya sistem. Sebetulnya di daerah itu sudah harus dilayani oleh public transportation. Apakah bus, apakah busway, apakah MRT. Kembali lagi kalau cerita soal JIS, mestinya pada saat mulai dibangun itu juga pemerintah atau Dinas Perhubungan itu sudah sinergi menyiapkan hal tersebut ya. Jadi memang nggak mungkin di manajemen satu stadion bisa menguasai atau bisa membuat atau membangun atau katakanlah menyediakan konsep akses yang memang ideal. Timi Setiawan yang punya pengalaman menyiapkan U17 di Nigeria pada 2009 lalu menilai JIS memerlukan renovasi untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Ia menambahkan, JIS juga minim signage atau rambu yang krusial pada saat evakuasi. Sekarang kan belum terbuka dan konstruksinya sudah belum selesai gitu ya. Nah itu segera diselesaikan, dan bagus sekali dengan datangnya pemerintah pusat yang menjanjikan ingin melancarkan atau memberikan akses. Ada 5 akses yang akan dibuka. Tapi semuanya itu perlu kajian dan harus bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan ya. Karena memang itu mempengaruhi kepadatan lalu lintas di sekitarnya. Kurang banyak signage ya. Sebetulnya untuk evakuasi juga perlu ada panah dan perlu ada edukasi dan bahkan ada sosialisasi. Sebetulnya ya mau bicara apapun, ujung-ujungnya adalah kemampuan biaya. Kalau alasannya adalah masalah evakuasi, masalah safety, mestinya tidak boleh ditawar. Walaupun mahal ya harus ada gitu. JIS, stadion berlokasi di Jakarta Utara ini memiliki luas 221.000 meter persegi dengan kapasitas mencapai 82.000 orang. Namun, hingga kini dari 4 akses pintu yang ada baru 1 yang bisa digunakan. Jika dibandingkan dengan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, yang memiliki luas 170.000 meter persegi dan kapasitas hanya 20.000 penonton, Stadion Manahan memiliki 5 akses pintu. Sementara, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Jawa Barat dengan luas 28.177 meter persegi, mampu menampung 30.000 penonton dan memiliki 3 akses pintu menuju stadion. Jika membandingkan JIS dengan beberapa stadion yang sebelumnya telah lolos verifikasi Piala Dunia U20 menggunakan Google Earth, yang paling mencolok ialah akses dari perimeter luar menuju lingkungan stadion. Sijalak Harupat misalnya, dikelilingi akses menuju jalan utama, area parkir pun tak jauh dari stadion dan cukup luas. Sedangkan Stadion Manahan Solo memiliki 5 akses ke jalan utama. Sementara, JIS saat ini hanya memiliki 1 akses dari rem barat, sementara 3 pintu akses lainnya belum beroperasi karena kendala sarana pendukung seperti jembatan penghubung. Saudara, sejumlah lembaga survei bermunculan jelang pemilihan umum 2024. 60 menit special report akan segera kembali. Kalau menurut saya kurang percaya. Iya, saya sih percaya saja.